Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan saya Emia Natalia. Saya dari program Studi Pendidikan Agama Kristen Strata 2. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen yang adaptif terhadap tantangan sosial dan digital di era milenial. Kita akan masuk dalam materinya. Ya. Latar belakang rancangan kurikulum ini adalah kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks serta tuntutan perkembangan zaman termasuk digitalisasi. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah pola komunikasi, cara berpikir, dan gaya hidup, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai moral, spiritual, serta pola pembentukan karakter generasi muda. Analisis kebutuhan yang pertama, relevansi materi dengan kehidupan milenial peserta didik membutuhkan materi PAK yang pertama membahas isu-isu aktual, ya termasuk media sosial, pergaulan, identitas digital, kecanduan gadget, perundungan daring dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dikaitkan langsung dengan prinsip-prinsip Alkitab. Yang ketiga, membantu mereka mengembangkan diskrimin rohani dalam memilih informasi dan konten digital. Visi, misi, dan tujuan dari kurikulum. Yang pertama, visi kurikulum mewujudkan peserta didik yang beriman teguh, berkarakter Kristus, cerdas digital, serta mampu menghadapi tantangan sosial dan teknologi secara bijaksana guna menjadi terang dan teladan di tengah-tengah dunia. Visi ini menekankan integrasi antara iman, karakter, dan kompetensi digital yang relevan untuk generasi milenial. Misi kurikulum yang pertama, mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Kristen yang kontekstual, kreatif, dan relevan dengan dinamika sosial digital. Yang kedua, membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman Alkitab yang benar, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengintegrasi nilai-nilai Kristen dengan kompetensi abad 21, termasuk literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang keempat, menyediakan strategi pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif dan partisipatif, serta karakteristik generasi milenial. Yang kelima, membekali peserta didik agar mampu memilih informasi, menjaga etika digital, dan menggunakan teknologi sebagai sarana kesaksian serta pelayanan. Yang keenam, meningkatkan kapasitas guru PAK dalam penguasaan metode pedagogis modern dan literasi digital. Tujuan kurikulum disusun agar mencakup aspek kognitif, afektif, dan keterampilan hidup rohani, khususnya dalam konteks digital. Ya, aspek kognitifnya, yang pertama, peserta didik mampu memahami dasar-dasar iman Kristen secara benar, mendalam, dan alkitabiah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isu-isu sosial dan digital melalui perspektif iman Kristen. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap pengaruh budaya sekuler dan informasi digital. Nah, untuk aspek afektif atau sikap dan karakter, peserta didik menunjukkan keteladanan karakter Kristus dalam sikap, pergaulan, dan interaksi sosial digital. Yang kedua, peserta didik memiliki komitmen untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan meskipun menghadapi tantangan budaya global. Yang ketiga, peserta didik memiliki kepekaan rohani untuk membedakan hal yang baik dan yang tidak membangun dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, aspek psikomotor atau keterampilan. Peserta didik terampil menggunakan teknologi digital secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab.
Peserta didik mampu menghasilkan karya atau konten digital yang mencerminkan nilai-nilai Kristen. Peserta didik mampu mengkolaborasi dan berkomunikasi efektif melalui platform digital dalam konteks pembelajaran dan pelayanan. Keempat, peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip Alkitab untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, termasuk tantangan sosial dan digital. Nah, untuk struktur dan strategi pembelajaran, struktur pembelajaran disusun untuk memastikan proses pendidikan berlangsung terarah, sistematis, dan mampu mengintegrasikan kompetensi iman, karakter, dan keterampilan digital. Nah, struktur ini mencakup 3 komponen utama, ya. Yang pertama, komponen kurikulum, yang kedua, organisasi materi, yang ketiga, alur pembelajaran. Nah, untuk komponen kurikulum itu, kurikulum terdiri atas beberapa bagian inti, ya, kompetensi inti, yaitu KI pengetahuan, memahami ajaran Alkitab, doktrin Kristen dasarnya, dan prinsip hidup beriman dalam konteks sosial digital. Kemudian KI sikap, memiliki karakter Kristus, integritas, dan kedewasaan rohani. KI keterampilan, mampu mengaplikasikan nilai iman dalam kehidupan nyata dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Dan untuk KD-nya, kompetensi dasar, setiap kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar, seperti menganalisis pengaruh budaya digital terhadap iman Kristen, menjelaskan nilai-nilai Alkitab dalam menghadapi tantangan moral milenial, dan menghasilkan karya digital rohani, refleksi video, poster digital, atau konten yang edukatif. Dan untuk yang ketiga, materi pembelajaran. Materi mencakup 4 area utama. Yang pertama, dasar-dasar iman Kristen. Yang kedua, etika Kristen dan moralitas digital. Yang ketiga, karakter Kristus dan pembentukan spiritualitas. Dan yang terakhir, praktek hidup rohani dalam konteks teknologi. Nah, untuk organisasi materi itu, materi pembelajaran disusun secara spiral dan tematik. Maksudnya, organisasi spiral itu materi sederhana diajarkan terlebih dahulu, kemudian diperdalam secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Nah, organisasi tematik kontekstual itu tema dipadukan dengan isu-isu sosial digital seperti media sosial dan identitas diri, bullying dan etika digital. Kemudian konsumerisme digital. Yang keempat, relativitas moral dalam budaya global. Nah, yang terakhir, integrasi Alkitab. Setiap materi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Alkitab, keteladanan tokoh Alkitab, dan aplikasi Kristen dalam dunia nyata. Yang terakhir, untuk alur pembelajarannya, pembelajaran disusun melalui 5 tahap. Yang pertama, orientasi, yaitu mengangkat fenomena sosial atau digital yang relevan. Yang kedua, eksplorasi, menganalisis isu melalui perspektif Alkitab. Yang ketiga, aplikasi, membuat proyek karya yang mencerminkan pemahaman iman Kristen. Yang keempat, refleksi. Refleksi itu menilai nilai-nilai spiritual yang dipelajari. Dan yang terakhir itu aksi, menerapkan pembelajaran dalam praktek hidup sehari-hari. Nah, untuk strategi pembelajaran PAK-nya itu ada 3. Yang pertama, contextual teaching and learning. Jadi menghubungkan antara ajaran Alkitab dengan realitas hidup peserta didik. Jadi dihubungkan ajaran yang ada dalam Alkitab dengan kenyataan hidup dari peserta didik.
Yang kedua, blended learning, yaitu siswa belajar materi dasar melalui video sebelum kelas. Gitu. Yang kedua, di kelas fokus pada diskusi, tanya jawab, praktek iman, dan pemecahan masalah. Maaf, ini yang ketiga, maksudnya strategi pembelajaran kolaboratif atau generasi milenial itu kan suka kerja tim dan diskusi yang aktif. Jadi strategi ini baik untuk tertarik dalam lebih menyukai belajar gitu ya. Jadi pembentukan kegiatannya itu kelompok mini, membuat podcast rohani, konten edukatif, dan kampanye digital. Yang kedua, diskusi Alkitab dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, refleksi iman bersama. Jadi setelah pembelajaran diadakan refleksi iman bersama supaya semakin mereka memahami dan mengena dalam setiap peserta didik. Nah, nilai yang diintegrasikan itu ada kasih dan empati. Jadi etika berkomunikasi online melalui media sosial. Yang kedua, integritas, kejujuran dan anti hoax. Ya, jadi di sini mengajarkan siswa untuk anti dengan hoax. Yang ketiga, penguasaan diri, pengelolaan waktu layar. Jadi digital self discipline. Jadi siswa diajarkan untuk bisa menguasai menggunakan digital atau menggunakan handphone. Kemudian keadilan dan kepedulian, respon Kristen terhadap fenomena sosial. Dan yang terakhir, penginjilan dan kesaksian. Inilah yang sangat penting. Kenapa? Penggunaan media sosial atau penggunaan media digital untuk menyebarkan kabar baik. Dan saat ini itu sangat efektif digunakan. Jadi pakai konten-konten atau pakai platform media sosial itu untuk menyebarkan kabar baik, bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap siswa. Ya, kesimpulannya, perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat di era milenial menuntut dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama Kristen, untuk melakukan pembaharuan yang lebih bermakna dan relevan. Kurikulum PAK tidak hanya lagi dapat mengandalkan pendekatan yang tradisional yang hanya berfokus pada transfer pengetahuan doktrinal. Sebaliknya, kurikulum harus bergerak menuju pembentukan karakter, pengembangan literasi digital, dan kesiapan hidup dalam masyarakat yang plural, kritis, dan serba terhubung. Kurikulum yang adaptif perlu dimulai dari pengakuan bahwa peserta didik milenial dan generasi setelahnya hidup di dunia yang penuh distraksi, cepat berubah, dan syarat informasi. Gereja dan pendidik Kristen menghadapi tantangan untuk menolong mereka membedakan suara kebenaran di tengah derasnya arus ideologi relatif, sekularisme, dan budaya instan. Jadi PAK harus hadir sebagai ruang dialog yang buka cakrawala iman dan sekaligus membekali peserta didik dengan kemampuan memahami dan menguasai teknologi. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.